Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tentang bab jual beli. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jual beli. Pengertian jual beli adalah pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari jual beli adalah al-bai', asyira, al-mubadah, dan at-tijarah. Menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Di antaranya, menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, dalam Al-Majmu', jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan milik. Pengertian lainnya, jual beli adalah persetujuan saling mengikat di antara penjual dan pembeli. Pada masa Rasulullah SAW, barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas dan perak. Dasar hukum jual beli disyariatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehkannya dahulu menjadi miliknya, dan urusan kepada Allah. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusan kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terminologi khiyar dalam jual beli. Secara terminologi, khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3, yaitu pertama, dua pihak membuat akad menjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad, yaitu barang dan harga. Yang ketiga, ada ijab qabul, perjanjian atau persetujuan. Syarat jual beli. Yang pertama berakal, kedua balik, dan ketiga berhak menggunakan hartanya. Jenis-jenis khiyar ada 3, khiyar majelis, hak pilih di lokasi. Yang kedua, khiyar syarat, hak pilih sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, ada khiyar air, yaitu hak pilih karena adanya cacat pada barang. Manfaat khiyar: mempertegas kerelaan kedua belah pihak saat melakukan transaksi jual beli, adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak, menghindari terjadinya penipuan saat transaksi berlangsung. Yang terakhir, transparansi dan kejujuran kedua belah pihak terjamin. Bentuk-bentuk jual beli yang tidak dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, maisir. Al-maisir berasal dari bahasa Arab, yakni yasaro, yang berarti mudah. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, karena pihak yang kalah mengalami kerugian besar, tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Yang kedua adalah goror. Goror dalam bahasa Arab ialah al-khot, yang artinya pertaruhan. Goror berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti apa yang dibelinya, dan bagi si penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Contohnya seperti membeli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau membeli hasil panen yang belum diketahui masa panen tiba. Yang ketiga adalah tadlis, menyembunyikan informasi dari pihak lain. Dikatakan sebagai tadlis, yaitu salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak lainnya, sehingga menimbulkan keuntungan kepada satu pihak saja.
merugikan pihak lain. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atas objek yang sedang diperjualbelikan. Tadlis dapat terjadi karena 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Tadlis kuantitas yaitu pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang yang dijualnya. Tadlis kualitas yakni menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan. Sedangkan tadlis penipuan harga terjadi karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dari harga sebenarnya. Yang keempat ada riba. Riba dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam transaksi yang bertentangan dalam syariat. Beban dibagi menjadi 2, yakni beban qalil, yaitu ialah perbedaan harga dengan harga yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan dan masih dimaklumi oleh pembeli. Sedangkan beban fanis yaitu perbedaan harga yang signifikan jauh di antara harga barang dengan harga penawaran. Keduanya merupakan jenis